Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang teori permintaan Islam. Pengertian permintaan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Permintaan dapat dibagi menjadi dua macam. A. Permintaan absolut. Permintaan absolut adalah seluruh permintaan terhadap barang dan jasa, baik bertenaga beli, berkemampuan membeli, maupun yang tidak bertenaga beli. B. Permintaan efektif. Permintaan efektif permintaan terhadap barang dan jasa yang disertai kemampuan membeli. 2. Faktor-faktor penentuan permintaan. Teori permintaan adalah teori menjelaskan tentang ciri hubungan antar permintaan dan harga. Dari definisi ini dapat diketahui bahwa permintaan terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor, yaitu 1. Harga barang dan diminta, 2. Tingkat pendapatan masyarakat, 3. Jumlah penduduk, 4. Selera dan estimasi di masa yang akan datang, 5. Barang dan harga barang lain atau substitusi, 6. Integritas kebutuhan distribusi pendapatan. 1. Harga barang yang diminta, naik atau turunnya. Harga barang jasa akan mempengaruhi banyak barang yang diminta. 2. Tingkat pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat mencerminkan daya masyarakat. Tinggi rendahnya pendapatan masyarakat akan mempengaruhi kualitas maupun kualitas permintaan. 3. Jumlah penduduk. Semakin banyak penduduk, maka juga permintaan akan meningkat. 4. Selera dan estimasi perkembangan mode pendidikan lingkungan akan mempengaruhi selera masyarakat yang akan mempunyai pengaruh terhadap jumlah permintaan. 5. Harga barang lain atau substitusi, adanya barang pengganti akan mempengaruhi terhadap jumlah permintaan. Pada saat harga barang naik, jika ada barang pengganti, maka jumlah permintaan akan dipengaruhi. 6. Intensitas kebutuhan mendesak atau tidaknya atau pentingnya tindakan kebutuhan seseorang terhadap barang dan jasa mempengaruhi jumlah permintaan. Kebutuhan primer lebih penting dibanding kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder lebih penting dibandingkan tersier sehingga harga barang substitusi tetap. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang materi teori permintaan Islami. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum permintaan. Menurut Muhammad, hukum permintaan adalah bila harga suatu barang naik, maka permintaan barang tersebut akan turun. Sebaliknya, bila harga barang tersebut turun, maka permintaan akan naik. Atau dengan kata lain, hukum permintaan adalah makin rendah suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Dari pengertian di atas, dapat dijelaskan bahwa permintaan itu sangat dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri, yang bisa terjadi karena kenaikan harga yang menyebabkan tinggi rendahnya permintaan. Selanjutnya, teori permintaan. Menurut Muhammad, teori permintaan adalah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka relatif akan naik. Sebaliknya, bila permintaan turun, maka relatif akan turun. Dikutip dari menurut pendapat Sadono Sukirno, teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Jadi, teori yang menerangkan adanya hubungan antara permintaan terhadap harga ini merupakan pernyataan positif yang biasanya kita kenal dengan teori permintaan.
Teori permintaan itu ialah perbandingan lurus antara permintaan terhadap harganya. Apabila permintaan itu naik, maka harga itu juga relatif akan naik. Begitu sebaliknya, apabila permintaan itu turun, maka harga itu relatif juga akan turun. Jadi, dalam permintaan kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan kita, bukan hanya sekedar menuruti segala keinginan kita. Karena semakin besar permintaan kita terhadap suatu produk, maka otomatis sumber dayanya pun bisa mengakibatkan kelangkaan produksi terhadap barang tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang hukum suatu permintaan ekonomi. Menurut G, hukum permintaan adalah ketika terjadi suatu keadaan dengan kondisi yang mana semua hal itu dianggap sama. Apabila terjadi kenaikan harga suatu barang, hal itu konsumen akan mengurangi kuantitas dalam permintaannya. Selanjutnya, ada juga fungsi dalam permintaan ekonomi. Fungsi permintaan adalah salah satu fungsi yang mengarah bahwa adanya hubungan yang saling berkaitan antara harga dengan jumlah barang atau jasa dalam permintaan konsumen dengan berdasarkan harga serta waktu yang tidak dapat ditentukan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya Friska Brenda akan melanjutkan penjelasan materi sebelumnya, yakni kurva permintaan. Berdasarkan hukum dan teori permintaan atas barang yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa seorang individu di pasar ini dipengaruhi oleh adanya harga ataupun sebaliknya pembelian barang ini akan mempengaruhi harga barang di pasar. Maka dapat diketahui berapa besar perubahan permintaan terhadap perubahan harga atau sebaliknya. Apabila kita amati bahwa besarnya suatu perubahan terhadap permintaan ini sebagai akibat dari adanya perubahan harga yang tidak sama dari satu titik ke titik lainnya. Apabila jumlah barang yang diminta semakin banyak, maka harga pun juga akan meningkat. Sebaliknya, bila jumlah barang yang diminta sedikit, maka harganya juga ikut turun. Perubahan harga sehubungan dengan berubahnya jumlah barang yang diminta, tingkat pendapatan dan periode tertentu berdasarkan permintaan. D. Konsumsi intertemporal dalam Islam. Konsumsi intertemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam dua waktu, yaitu pada masa sekarang, periode pertama, dan masa yang akan datang, periode kedua. Konsumsi intertemporal dalam Islam merujuk pada Mozart yang mengembangkan pemikiran ini dengan asumsi bahwa Islam adalah agama yang dilaksanakan masyarakat, kewajiban berzakat, tidak ada riba dalam perekonomian, adanya mudharabah, para pelaku ekonomi harus bersikap rasional dan bisa memaksimalkan kemaslahatan. Dalam ekonomi Islam, beberapa instrumen yang berlaku akan berdampak pada perubahan perilaku konsumsi. Dalam konsumsi satu periode, sumbu X dan Y menunjukkan jumlah barang X dan Y. Sedangkan dalam konsumsi intertemporal, dua periode akan sumbu X dan Y menunjukkan jumlah pendapatan, konsumsi, dan tabungan pada periode pertama. Ini dapat disimbolkan YT, CT, ST. Dalam konsumsi Islam yang digunakan adalah C plus infak. Maka simbol yang digunakan adalah FST. Pada sumbu Y menunjukkan jumlah tabungan pada periode pertama, ST yang digunakan untuk konsumsi periode kedua, CT plus T, atau dengan CT sama dengan CT plus 1. Dalam konsep Islam, simbol yang digunakan FST plus 1. Persamaannya menjadi ST sama dengan FST plus 1. Yang pertama, hubungan terbalik riba dengan sedekah. Ada suatu keadaan di mana orang tidak mau bekerja atau tidak mempunyai pendapatan, adanya praktik riba yang sudah mentradisi di masyarakat dan diwajib mengeluarkan zakat. Dalam keadaan ini, sumber pendapatan masyarakat hanyalah dari riba dan tidak ada sumber pendapatan yang lain. 2. Hubungan terbalik shopping ratio dan final spending. Hubungan antara shopping ratio dan final spending dapat dilihat dalam dua periode, yaitu periode pertama dan kedua.
3. Investasikan tabungan. Dalam Islam tidak memberikan intensif terhadap saving yang tidak diinvestasikan, namun dalam Islam memberikan intensif untuk melakukan investasi. Itulah penjelasan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.